Harapan versus atau lawan kenyataan. Itulah tema Sapa Gembala kita pada hari ini. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita ingat Rasul Paulus pernah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku, harapan dan kenyataan selalu bisa tentukan kebahagiaan atau kekecewaan dalam hidup setiap orang termasuk kita. Seberapa jauh atau seberapa dekat jarak di antara harapan dan kenyataan bisa tentukan seberapa kebahagiaan atau seberapa kekecewaan seseorang dalam hidupnya. Bila jarak di antara harapan dan kenyataan itu jauh, orang bisa sangat kecewa. Harapannya jadi presiden, kenyataannya jadi kuli. Kecewa kan? Bila jarak di antara harapan dan kenyataan ada di tengah-tengah, orang bisa cukup kecewa, tapi orang masih bisa cukup bahagia juga. Harapannya jadi presiden, ya kecewa. Kenyataannya jadi dokter, ya masih bisa bahagialah. Bila jarak di antara harapan dan kenyataan itu dekat, sampai tak berjarak, orang bisa cukup bahagia atau bahagia sekali. Harapannya jadi presiden, kenyataannya jadi wakil presiden, atau benar-benar jadi presiden, ya bahagia sekali lah. Inilah hukum kehidupan yang berlaku buat semua orang, termasuk kita orang Kristen. Lalu bagaimana caranya agar hidup kita bisa lebih banyak bahagianya, lebih sedikit kecewanya? Jangan malah sebaliknya, lebih banyak kecewanya, lebih sedikit bahagianya. Menurut Rasul Paulus, ini caranya. Cara pertama, berharaplah sesuai dengan kemampuan dan jangan lebih tinggi dari kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan atau mengharapkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan atau harapkan. Tapi hendaklah kamu berpikir atau berharap begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3. Tujuannya supaya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita bisa mengusahakannya sehingga pengharapan kita itu benar-benar jadi kenyataan dan bisa buat kita bahagia, bukan buat kita kecewa. Contoh, ada karunia umum dari Tuhan yang setiap orang mampu untuk melakukannya, seperti jadi orang sehat, orang baik, orang ramah, orang rendah hati, orang bersyukur, dan lain sebagainya. Ada juga karunia khusus biasa dari Tuhan yang banyak orang, biarpun tidak setiap orang, bisa melakukannya, seperti melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, memberi pimpinan, bermurah hati, dan lain sebagainya. Roma 12 ayat 7-8. Tapi ada karunia khusus luar biasa dari Tuhan yang hanya orang-orang tertentu bisa melakukannya, seperti berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, punya iman yang mengagumkan, bisa menyembuhkan penyakit, mengadakan mukjizat, bernubuat, membeda-bedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 8-10. Jadi, pikirkan dan harapkan apa yang sesuai dengan kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bila Tuhan karuniakan kemampuan untuk mengajar, ya mengajarlah dengan sebaik-baiknya.
Bila ternyata kita bisa, kita akan berbahagia. Tapi jangan pikirkan dan harapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan karuniakan kita kemampuan untuk mengajar, tapi yang kita pikirkan dan harapkan adalah berbahasa roh. Bila ternyata kita tidak bisa dan memang kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya kita lalu jadi kecewa. Cara kedua, dasari pengharapan kita selalu atas pekerjaan Tuhan, bukan atas pekerjaan diri kita sendiri saja. Persis seperti kata Rasul Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Syukurlah, kata Rasul Paulus, dalam setiap hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengerjakannya sendirian. Disadari atau tidak disadari, dalam setiap hal yang kita kerjakan, Allah mau ikut mengerjakannya bersama dengan kita. Akibatnya, karena keterbatasan, keberdosaan diri kita sebagai orang beriman yang masih dalam daging, kita bisa gagal untuk dapatkan apa yang kita pikirkan dan harapkan melalui apa yang kita kerjakan. Termasuk ketika kita berdoa. Sekalipun kita berdoa penuh kesungguhan dan penuh iman, kita masih bisa salah meminta dan mengharap sesuatu dari Tuhan loh. Kadang dalam situasi tertentu, kita bahkan tidak tahu apa yang harus kita minta atau harapkan dari Tuhan. Tapi karena Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa ikut bekerja dalam segala yang kita kerjakan, termasuk dalam doa kita, maka saat kita salah meminta atau berharap, bahkan saat kita tidak tahu meminta atau berharap, Roh-Nya bantu kita minta, harapkan apa yang terbaik untuk kita dari Tuhan. Keterbatasan, keberdosaan, kelemahan, ketidakmampuan, kegagalan kita sekalipun selalu bisa dipakai Allah untuk menyatakan kasih dan kebaikannya. Jadi, supaya kita lebih banyak bahagianya daripada kecewanya, berharaplah sesuai dengan kemampuan yang kita sadari Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kita bisa mengusahakannya dan mewujudkannya jadi kenyataan. Jadilah kawan sekerja Tuhan juga yang selalu mau wujud nyatakan kehendaknya yang selalu baik, lebih daripada mau mewujudkan kehendak kita sendiri yang tidak selalu baik. Semoga karena itu hidup kita jadi lebih banyak bahagianya dan lebih sedikit kecewanya. Sebab banyak harapan kita terwujud nyata dalam hidup kita karena sesuai dengan kemampuan kita dan lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan yang selalu baik, lebih daripada sesuai dengan kehendak diri kita sendiri yang tidak selalu baik.